untuk mempersilahkan kalian berdoa, silahkan kalian kalau ada barang-barang yang tidak mendukung dengan pembelajaran bahasa Indonesia, silahkan kalian kesampingkan dari dulu. Bapak kasih waktu 1 menit, misalnya ada HP, ada apa, ataupun barang-barang yang tidak mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan, simpan dulu ya. Silahkan. Kemudian siapkan juga alat tulisnya, ya, pulpen, buku dan sebagainya. Oke? Silakan, KM pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa yang baik, kita bisa dilancarkan dalam proses pembelajarannya. Oke? Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah untuk kalian. Ya. Oke. Kemudian hari ini doa, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Siapa saja mungkin yang sudah hadir hari ini kelas 11 TKJ 2 ya? Iya Pak, Pak. Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Iya Pak. Salsa Sama Iksan Pak. Salsa sama Iksan. Hadir. Ya, Salsa sama Iksan ya. Oke. Salsa kenapa? Izin, Pak. Izin. Izin Iksan. Oke. Iya. Aditya izin ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti minggu depan pembelajaran Bapak yang 3 orang tersebut bisa masuk seperti biasa ya. Oke. Kemudian karena memang situasi pada saat ini sedang musim hujan, jadi Bapak silahkan untuk menyarankan kepada kalian supaya kalian lebih bisa menjaga kondisi kesehatan kalian. Kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi dong. Kabar kalian hari ini bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Kemudian supaya karena begini, kalau misalnya Bapak masuk berarti itu menandakan pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Supaya kalian lebih semangat lagi, ya ada yel-yel dulu supaya kalian lebih semangat, lebih fresh lagi, ya. Ya Pak. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMAPI, yes. Kemudian kita cek semangat bahasa Indonesianya. Ya, karena kita itu sekarang pelajaran bahasa Indonesia, maka harus dicek dulu semangat bahasanya itu seperti apa. Ya, oke, siap. Cek semangat bahasa Indonesia. Ini bahasaku dari diriku, bahasa pemersatu. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Oke. Pokoknya pelajaran bahasa Indonesia harus semangat. Ya Kenapa? Karena ini merupakan tadi ada ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk pertemuan sekarang itu mengenai teks ceramah. Itu pertemuan pertama di bab ceramah, ya. Kalau pertemuan selanjutnya itu mengenai apa? Teks Eksplanasi. Teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Kira-kira relevansi dengan teks ceramah ada tidak keterkaitannya antara eksplanasi dan teks ceramah? Mungkin barangkali ada yang bisa mengungkapkan. Ya, siapa namanya? Angkat tangan, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Ahmad Hasan. Ya, suaranya agak besar ya. Terkaitan mengenai teks eksplanasi dengan teks ceramah,
adalah teks yang menceritakan tentang kejadian ataupun fenomena alam. Nah, bisa juga hasil kajian tersebut itu dibuat menjadi teks ceramah. Isinya berarti mengenai bencana alam, gitu ya. Misalnya longsor, itu bisa juga. Kemudian banjir, itu bisa sebagai bahan untuk ceramah. Ya, oke, itu. Jadi ada keterkaitannya antara teks eksplanasi bahannya dengan teks ceramah. Oke, kemudian Bapak harap pada kesempatan kali ini nanti karena pembelajaran yang berdiskusi, jadi kalian tetap terlibat aktif, proaktif di dalam kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian harus memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Apa permasalahan yang akan dipecahkan pada pelajaran kali ini? Ya, jadi kalian silahkan memberikan tanggapan, memberikan argumen, memberikan pendapat, memberikan solusi. Ya, karena materi kali ini adalah permasalahan informasi aktual yang ada di dalam teks ceramah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, silakan lihat dulu di tayangan InFokus. Bapak ingin menyampaikan mengenai tujuan dan adik apa yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, silakan perhatikan di depan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa meninjau contoh ya teks ceramah dan tayangan video ceramah. Kemudian siswa mampu menyebutkan isi informasi permasalahan aktual yang disajikan dengan tepat. Jadi ada dua contoh. Contoh yang pertama yang akan Bapak tayangkan itu adalah contoh dari tayangan video. Yang kedua contoh teks ceramah yang akan nanti Bapak bagikan di LKPD. Ya, LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Oke. Tujuan yang kedua adalah setelah melihat contoh video ceramah, siswa dapat menyebutkan dan memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah dengan benar. Jadi kalian bisa menyebutkan ya apa permasalahan aktual yang ada dalam video ceramah tersebut. Kemudian setelah meninjau teks ceramah, siswa mampu menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan tepat. Jadi kalian pertama menentukan dalam video informasi aktual apa saja, yang kedua berarti teks ceramah yang tepat bagikan. Itu tujuan pembelajaran ada 3. Kemudian yang selanjutnya, nah ini bisa dulu ya. Nah, belum muncul. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini pelajaran kita 3.5 ya. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan di dalam ceramah. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Jadi turunan dari 3.5. Berarti 351 meninjau informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian yang kedua 352 memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. 353 menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah itu berarti ini masuknya ke KD ranah pengetahuan, kalau yang di bawahnya itu ranah keterampilan. Jadi kita pelajaran ini masih yang di pelajaran pertama 3.5 itu ranah pengetahuan. Jadi kalian nanti akan menggali beberapa informasi permasalahan aktual yang ada di dalam 2 contoh teks ceramah. Pertama ceramah yang ada dalam video, kemudian ceramah yang ada di dalam LKPD. Kemudian metodenya itu menggunakan metode problem based learning ya. Jadi berbasis masalah. Nah, oke. Kira-kira kalau misalnya kalian melihat dari tayangan video tersebut ya di sini, silakan. Kira-kira orang tersebut itu sedang apa? Ceramah. Ceramah.
ceramah. Oke. Kira-kira menurut kalian ceramah itu seperti apa? Secara pengertian, pernah tidak melihat orang yang sedang berceramah? Nah, secara pengertian, silakan Bapak minta apa itu ceramah? Silakan. Izin menjawab. Silakan. Ceramah merupakan pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau informasi mengenai suatu permasalahan kepada audiens yang menilai sebagai pendengar. Oke. Berarti di situ ceramah bertindak sebagai memberikan informasi yang berisinya berupa ajakan kepada audiens. Nah, berarti di situ dalam ceramah itu ada kalimat persuasifnya ya, berarti mengajak kepada audiens. Oke, tapi itu nanti kita akan membahas pembahasan aktualnya saja ya. Oke, sebelum dilanjut, silakan. Ada video contoh teks ceramah dulu ya. Nah, silakan simak video berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan ceramah tentang pengaruh media sosial bagi pelajar atau remaja. Media sosial sekarang seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Remaja masa kini dapat mengakses media sosial hampir 24 jam. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat menghubungkan para penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Karena itulah muncul istilah content creator, yaitu orang yang menciptakan konten dalam bentuk video, foto, ataupun tulisan. Media sosial yang sering digunakan oleh kalangan remaja seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Messenger, dan TikTok. Siapa remaja Indonesia yang tidak mengetahui aplikasi terbaru dan terhits di masa pandemi sekarang ini? Yes, jawabannya adalah TikTok. TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri tirai bambu, tepatnya Tiongkok. Dilansir dari kompas.com, pengguna aktif pada platform ini mencapai 14,3 juta pengguna dan 47%-nya adalah remaja. Penggunaan media sosial di kalangan remaja mempunyai pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Remaja yang sering menggunakan media sosial dapat mengganggu proses belajar mereka. Seperti contoh, ketika mereka sedang belajar, tiba-tiba notifikasi mengenai chatting masuk dan akhirnya mereka tidak konsentrasi dalam belajar, bahkan mereka bisa meninggalkan kegiatan belajar tersebut hanya untuk membaca pesan dari teman mereka. Dan juga dengan informasi yang tersebar akan disimak secara rutin dan itu mengarah pada pembentukan opini di kalangan remaja. Salah satu contohnya seperti official akun yang memposting tulisan mengenai hubungan percintaan, menjadi pasangan yang ideal itu seperti apa dan lainnya, itu akan menjadi fokus remaja beralih. Artinya mereka tidak fokus belajar tetapi malah fokus tentang hal-hal yang berbau percintaan. Terlepas dari semua itu, media sosial juga dapat memberikan manfaat bagi para remaja. Mereka dapat mengakses informasi atau mendapatkan informasi dari manapun dan kapanpun. Tidak perlu menunggu datangnya koran di pagi hari atau menunggu berita dari televisi, mereka sudah mendapatkan informasi dari media sosial tersebut.
Sebagai contoh, ketika banjir melanda Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara pada 14 Juli 2021 lalu, berita tersebut menyebar dengan cepat sehingga banyak remaja dengan gesitnya memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban banjir tersebut. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan remaja yang notabene para pelajar untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Saatnya siswa berselancar di Google atau YouTube untuk mencari referensi terkait tugas-tugas mereka. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Google Classroom itu sangat dibutuhkan demi kelancaran pembelajaran daring. Meskipun di Kabupaten Kayong Utara pada 30 Agustus 2021 sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi tetap saja pemanfaatan media sosial bagi remaja atau pelajar khususnya tetap dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Media sosial tidak akan terlepas dari dampak positif ataupun negatif. Pengaruh itu tergantung dari sisi pemakai itu sendiri. Bijak dalam memilih dan menggunakan itu merupakan salah satu cara agar terhindar dari hal-hal negatif. Remaja yang cerdas ialah mereka yang mampu bergaul mengikuti perkembangan zaman dan tetap menjunjung nilai-nilai karakter dalam kehidupan. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, setelah melihat tayangan video tersebut, kira-kira Bapak minta dari kalian satu orang laki-laki dan satu orang perempuan lagi untuk menyampaikan informasi aktual apa saja yang disampaikan dalam tayangan video tadi. Silakan. Neng Tiara, boleh? Ada informasi aktual? Ya, informasi aktual. Pokoknya yang kamu tangkap apa saja silahkan. Kemukakan. Salah atau benar itu urusan belakangan. Ya. Jangan. Informasi yang dapat saya dapatkan, Ya. contoh dari negatif dan positifnya Media sosial. Oke, betul ya. Laki-laki, satu orang. Stop, siapa? Ripal, silakan. Ripal. Jawab. Ya, silakan. Yang saya dapatkan dari video tersebut adalah dampak positif dan juga negatif dari media sosial. Oke ya, sama lah, sama oke ya, betul ya. Itu intinya ya. Berarti dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, oke, kalau misalnya kan ada dampak positif, dampak negatif. Dampak positifnya, satu orang lagi siapa? Silakan. Silakan, dampak positif mudah sekali dari media sosial banyak dampak positif. Silakan. Silakan. Ya. Positif, yang baik-baik. Dampak positif dari media sosial adalah kita cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi. Oke. Seorang Terus ada lagi, silakan. seorang pelajar mudah untuk mencari referensi mengenai pembelajaran. Ya. Ada lagi? Cukup. Berarti ya. Berarti untuk sebagai media informasi dan sebagai bahan referensi dalam proses pembelajaran, itu dampak positif. Dampak negatif banyak. Ada yang ingin menyampaikan? Dampak negatif banyak. So, ya, ada. Ya, silakan. Siapa namanya? Muhammad Yogi Saputra. Muhammad Yogi Saputra. Oke, terima kasih ya. Silakan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif dari media sosial adalah bisa mengganggu dalam pembelajaran. Oke, betul ya. Dari seorang teman. Ya, oke, betul ya. Jadi mengganggu konsentrasi ketika proses pembelajaran. Makanya tadi di awal Bapak sarankan HP-nya di silent terlebih dahulu. Itu maksudnya ya. Jadi
supaya nanti ketika proses pembelajaran apa saja, notif-notif dari media sosial ini tidak mengganggu, karena kita juga merasa siapa nih yang ada pesan dari siapa, kan penasaran, ingin segera membukanya. Nah, itu banyak ya. Jadi ada dampak positif, dampak negatif dari media sosial. Belum lagi hal-hal yang lain seperti halnya game online, gitu kan. Ya itu banyak dampaknya juga yang mengakibatkan kalau kita sebagai pelajar itu banyak gangguannya ya dari game online dan media sosial tersebut. Oke, ya bagus sekali. Nah, jadi merupakan video tersebut yang di depan tadi itu merupakan contoh teks ceramah. Jadi ceramah itu kan tadi berisikan informasi, ajakan-ajakan, himbauan-himbauan. Ya, jadi ada kalau misalnya Bapak kasih tahu di dalam ceramah itu juga ada kalimat imperatif dan kalimat deklaratif, kalimat perintah dan kalimat pernyataan, ya, dan kalimat persuasif juga, kalimat ajakan. Nah, itu dalam ceramah. Jadi orang berceramah itu bisa kapan, di mana saja, ya. Karena secara struktur sudah tahu strukturnya ceramahnya. Satu sebutkan, satu pendahuluan, ya betul. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Oke, itu struktur di dalam teks ceramah. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Kemudian unsurnya, unsur ceramah. Kalau ceramah kan tadi ada orang yang berceramah, ya, sebagai penceramahnya, ada materinya, ada media, ada metode ataupun cara, dan ada itu ada 5. Ya, jadi silakan kalian tinggal melihat saja. Ada penceramahnya, ada audiensnya, ada metodenya, kemudian ada materinya. Ya, jadi kalian tentukan itu dalam ceramah. Tapi kita tidak bahas struktur, belum, nanti itu pelajaran selanjutnya ya. Kita tidak bahas struktur, tidak bahas unsur. Tapi sekarang unsur informasi aktual yang ada di dalam ceramah. Oke. Nah, selanjutnya Bapak sudah sediakan LKPD. Ya, kalian tinggal mengerjakan, nanti tunggu instruksinya. Kelompok 1. Oh ya, lupa ya. Silakan bagi kelompok dulu sesuai kelompok yang sudah Bapak share di WhatsApp sebelumnya. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Silakan urusannya dibuat serapi mungkin. Tadi yang 2 bukan sebelah barat, ya. Nah, itu kayak gitu ya. Kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Sekali mengingat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak berikan LKPD-nya. Nah, di sini kan ada contoh teks ceramah juga. Yang pertama, sebelum kalian mengerjakan, kita contoh dulu pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional. Silakan dilihat dulu contohnya, silakan bareng-bareng ya. Kemudian ini ada contohnya. Kemudian
Selanjutnya di bawahnya itu nanti dari contoh tersebut ada beberapa informasi aktual yang ada ataupun yang disampaikan dalam contoh teks ceramah tersebut. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi di situ Menteri Pendidikan menyampaikan dan sudah disimpulkan ada informasi aktualnya. Apa isinya? Guru membutuhkan perubahan agar dapat berinovasi dalam menjalankan tugasnya yang mulia membentuk masa depan. Itu informasi aktual dari contoh tersebut. Nah, nanti di LKPD selanjutnya silakan kalian bisa lihat juga bahwa kalian sudah berkelompok, posisinya sudah berkelompok nih, ya sudah berkelompok. Kemudian ada beberapa permasalahan yang harus dipecahkan oleh kalian. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama-sama. Itu ada, silahkan lihat perintahnya. Langkah-langkah kegiatan dan tugas. Latihan soal. Kemudian cermati teks ceramah berikut agar dapat menjawab soal-soal latihan di bawahnya. Ya, itu judulnya adalah era globalisasi. Perhatikan dulu. Jadi kalian baca dulu teks ceramahnya, kemudian kalian tentukan permasalahan apa, informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, Bapak sudah sediakan pertanyaan di lembar berikutnya. Ya, kalian tinggal mengerjakan saja. Udahlah, jadi kalian baca baik-baik teks tersebut. Ya, nanti Bapak akan bimbing per kelompok ya, karena pembelajaran kita ini menggunakan metode ataupun model problem based learning ya, berbasis masalah. Kalian harus menemukan solusi kemudian dari masalah-masalah tersebut ya. Paham? Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa. Silakan Bapak kasih waktu sambil berjalan untuk mengerjakan tugas tersebut 50 menit ya, 50 menit. Dan di lembar selanjutnya juga kalian ada penilaian kelompok. Coba dilihat dulu ya. Jadi nanti ada satu orang yang bertugas untuk menilai kelompok lain. Ya, misalnya silakan dibuka dulu, buka. Selanjutnya, ya. Nah, yang itu. Ya. Ada lembar penilaian diskusi kelompok. Sudah ada? Ya. Oke, yang sudah ada. Nah, coba dibuka dulu lembar ini, buka tadi. Ke belakang. Ya, ada ya. Saya dilihat dulu sambil dilihat ya. Nah itu. Nah, satu orang dalam setiap kelompok itu menilai kelompok lain. Oke, kelompok satu ingin menilai kelompok berapa? Coba tanya. Lihat Pak. Kelompok ini ya. Susah. Apanya? Lihat Mak. Oh ya, nanti Bapak akan kondisikan ya. Ya, kelompok satu menilai kelompok ini, ya. Bisa kelompok tiga menilai kelompok 4. Ataupun kelompok mana bisa menilai kelompok ini, bisa menilai terserah. Ya, jadi misalnya kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 3. Paham? Jelas? Oke, terima kasih. Ya, silakan kalian kerjakan tugasnya. Silakan. Bareng-bareng ya. Diskusikan permasalahannya. Kemudian cari jadwalnya, cari solusinya. Bagaimana sikap kalian terhadap dampak era globalisasinya. Silakan. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silakan tanyakan ya. Silakan tanyakan dulu Pak. Kalau ada yang belum paham, silakan. Silakan.
Jadi nanti 50 menit itu untuk mengerjakan dan untuk mempresentasikan. Ya. Silakan. Oke, kalau misalnya ada yang tidak paham, lalu Bapak ingatkan, silahkan koordinasikan ya dengan kelompoknya atau dengan Bapak sendiri, silahkan ya. Dari beberapa tersebut. Paham ya? Ya. Oke, bagus. Semuanya terlibat ya? Ya, silakan. Ya. Kalau misalnya poin-poin pentingnya saja nggak apa-apa ya. Poin-poin pentingnya saja. Oh, ya. Oke, Bapak harap diskusi kelompok ini karena sudah dikondisikan, berarti yang namanya kelompok harus semuanya berkontribusi, saling memberikan masukan, saling memberikan pemahaman ataupun solusi-solusi atas permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, itu kan ada pertanyaannya, bidang apa saja yang terdampak akibat globalisasi dalam teks ceramah tersebut. Kemudian ada juga di LKPD ya, bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi yang terjadi. Kemudian tentukan, nah ini yang paling penting ya, tentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah tersebut. Kemudian simpulkan solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Nomor 5, tuangkan hasil pekerjaan kalian pada tabel di bawahnya. Ya, jadi ada tabel. Kalian tinggal langsung tulis di tabel tersebut. Tabel yang sudah disediakan di LKPD. Ya. Nantinya dikasih tanda aja ya, karena di sini nanti boleh kalau misalnya terlalu banyak baca yang di teksnya aja gak apa-apa ya, gitu. Kasih tanda untuk jawaban nomor berapa misalnya gitu ya. Kalau terlalu panjang misalnya, karena tandanya juga tidak muat misalnya.
Oke, kira-kira paham kan? Paham? Paham ya, oke bagus. Kelompok 1 ada kendala? Siap tidak? Tidak ada. Kelompok 2? Iya, Pak. Sampai saat ini belum ada? Belum ada, Oh, Pak. oke, bagus. Kelompok 3 ada kendala? Aman, Kelompok Pak. 3? Aman. Ada? Gak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kelompok 4? Nggak ada. Tidak ada. Oke, bagus. Ya, berarti minimal kalian sudah memahami lah. Jadi informasi aktual ya yang harus kalian temukan di dalam teks ceramah tersebut. Jadi minimal kalian mengetahui apa saja informasi-informasi yang disampaikannya. Informasikan dulu soalnya kenapa. Jadi khawatirkan kalian belum paham. Kalau sudah paham, oke. Lanjutkan diskusinya. Nah, silakan kalian juga boleh sendiri kembangkan kalimat-kalimatnya. Kemudian silakan ini karena dari hasil karya kalian sini, hasil diskusi kelompoknya itu harus dipresentasikan, harus disampaikan, disajikan. Nah, setelah mengembangkan kemudian sajikan dengan cara mempresentasikan depan kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Ya. Sok, ada kendala silakan. Coba sok tanyakan dengan dia. Silakan sok. Yang ini, ya. Ya. Nah, ini berarti kalian bisa dari sini. Kalau di sini kan bukti dari ini apa pembahasannya ini. Kasih tanda aja misalnya. Ini yang ini ada di paragraf yang ini. Untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya, gitu. Ya. Tuh. Kalau mau satu boleh misalnya. Ini nih. Dan ini kan boleh ya. 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 Ada yang sudah selesai? Belum? Baik, silakan kerja. Waktu masih berjalan, berarti sampai jam 10 pas ya. Sampai jam 10, berarti ada waktu kurang
15 menit lagi. Ya, 15 menit lagi. 15 menit lagi. Lalu setelah itu kalian silakan lanjutkan. Ya. Jangan lupa tadi yang Bapak katakan, silakan satu orang setiap kelompok menilai kelompok lain. Oke, tidak jadi masalah ya. Kalau misalnya di tabelnya tidak kasih tanda saja di teksnya, ya gampang. Ya, tinggal kasih tanda. Ini jawaban untuk soal nomor berapa, misalnya. Gitu. Ya, oke, bagus. Nah ini seperti ini ya. Ini bagus. Menit lagi. Sekarang jam 9.50. 10 menit lagi. Ya. Menit lagi untuk melakukan presentasi. Gimana? Ya? Nah, semuanya aja. Nah, gitu ya. Bisa juga ini. Ya. Nah, teksnya. Nah, ini. Nah, yang ini. Ya. Boleh. Oke, jelas ya? Masih ada lagi? Nah, hanya ini di tabelnya. Ini maksudnya bakatnya maksudnya kan di situ ada 4 pertanyaan. Yang soal nomor 5 itu kalian langsung mengerjakan di tabel yang sudah disediakan yang ini, ya. Ya, untuk menemukan permasalahan tinggal tuangkan ke tabel ini, ya. Oke.
Ya, yang ditemukan. Boleh itu silakan ditanyakan. Pokoknya diskusi kelompok kalian berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kemudian kalian bisa menemukan beberapa permasalahan aktual dari teks ceramah yang berjudul Era Globalisasi. Ya. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Nah, lagi ya waktunya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 3 Dikit lagi, Pak. sedikit lagi. Kelompok 4. Oke. Ya. Setelah kalian menemukan permasalahannya, mencari solusinya, kemudian menemukan informasi aktualnya, kalian presentasikan di depan. Boleh sekarang? Ya, boleh dekat. Jadi di tempat kalian berdiri, kalian sampaikan kepada kelompok yang lain pekerjaan kalian. Jadi dipresentasikan seperti biasa presentasi. Ya. Misalnya, kami dari kelompok itu ingin menyampaikan ini. Oke, 5 menit lagi waktunya. 5 menit lagi. Pak, Ya. presentasinya sesuai nama urutan kelompok apa? Boleh. Jadi kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gitu ya. Jadi kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1. Kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 2. Kelompok 3 mempresentasikan soal nomor 3. Dan kelompok 4 mempresentasikan soal nomor 4. Tapi ya, silakan kalian tanggapi saja. Tanggapi saja. Nanti memberikan tanggapan. Ataupun ada apa ya? Tambahan dari kelompok lain, silakan. Boleh. Paham? Jelas? Jelas. Oke. Tapi kelompok-kelompok yang lainnya, misalnya nomor 1, ya, nanti tanggapi oleh kelompok 2. Siap-siap ya, siap-siap tanggapi ya. Silakan. Tanggapi. Siap-siap. Ya. Harus tadi di awal dikatakan di kegiatan pendahuluan harus proaktif. Harus aktif. Udah, Pak? Tidak? Ya. Kelompok ini udah? Belum? Kelompok ini? Sudah, Pak? Udah? Kelompok ini? Udah. Ini. Oke. Pas ya. Sekarang jam 10. Ya. Ada waktu beberapa menit lagi untuk kalian presentasi. Silakan kelompok 1 dulu, boleh? Silakan berdiri, silakan berdiri. Berdiri. Ya. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kami tentang Ya, soal nomor 1 ya. Oke, Izin mengulang pertanyaan. silakan. Bidang apa saja yang terdapat akibat
boleh. Dari kelompok 2. Silakan. Silakan, besok. Kalian saling mengungkapkan ya, saling mengungkapkan. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, silakan kelompok 2 menanggapi. Ya. Kira-kira setuju tidak jawabannya? Setuju tidak? Setuju. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Kira-kira apa? Ada, silakan. Coba, silakan. Dela ya. Sok, jawab, dibacakan saja, dibacakan. Gak ada. Oke, itu cukup. Mungkin dari kelompok yang lain, silakan. Kelompok 3, kelompok 4, berikan tanggapan kepada kelompok 1. Silakan. Gak ada? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada. Berarti setuju? Bisa diulangi kelompok 3. Dampak apa saja yang tadi disampaikan oleh kelompok 1? Dampaknya Pak? Iya, dampaknya. Terhadap apa saja? Iya. Dampaknya ada di bidang transportasi, bidang Telekomunikasi tadi. Kemudian bidang olahraga sama bidang kuliner. Oke, ya, betul. Tapi kalau misalnya ada satu tambahan lagi, itu ada di bidang fashion, ya. Itu dampaknya ada bidang transportasi, telekomunikasi, kemudian komunikasi, dan bidang fashion. Fashion, pakaian, ya, model. Itu dampak dari era globalisasi. Ya, betul sekali. Ya, itu dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, betul. Sekarang kelompok 2, silakan sampaikan. Tapi awas jangan lupa sampai menilai ya. Orang yang tadi itu yang ini. Yang iya, berarti kalian menilai kelompok 2, tadi kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai kelompok 3. Ya. Ada kan lembarnya? Ada ya? Ada Pak. Nah ini ya. Tinggal diisi nanti ya. Oke. Bisa melihat kan? Ada tambahan mungkin pendapat dari kelompok 3, kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari Izin mengulang pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi yang terjadi? Sebagai pelajar, kita harus bisa memiliki budaya yang baik dalam pergaulan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di negeri kita, tidak asal ikut-ikutan terhadap semua perilaku teman. Sikap kita sebagai pelajar terhadap globalisasi yang terjadi adalah selektif terhadap budaya asing dan menggunakan berbagai sarana komunikasi dan teknologi dengan tidak benar. Pembahasannya. Namun intinya, pelajar haruslah dapat memilah dengan cerdas contoh perilaku yang baik atau buruk yang merupakan dampak arus globalisasi. Ya, dampak yang baik dan buruk. Silakan kelompok 1, ada tanggapan? Silakan. Ada, silakan. Mohon diperhatikan. Kelompok 1 ada tanggapan. Silakan. Tadi pada jawaban kita harus selektif terhadap budaya asing dan menggunakan berbagai sarana komunikasi dan teknologi dengan benar. Nah, kan selektif terhadap budaya asing. Lalu bagaimana dilihat para remaja sekarang itu nonton drakor, itu termasuk selektif atau tidak? Itu jadi salah satunya budaya nonton drakor, drama Korea. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Ya. itu? Mungkin untuk mengantisipasinya boleh ya, supaya anak-anak tidak terlalu menonton drama Korea itulah. Ya, yuk, silakan. Nonton drakor, Ya. kalau bagi saya asalkan tidak mengganggu pembelajaran. Contohnya boleh sih nonton, cuman kayak 20
kan dari drakornya itu ada passion. Nah, ini kaitan dengan tadi passion. Apa sih passion drakor itu kan bagaimana kalian juga bisa melihat. Ya. Nah, itu boleh tidak kalian ikuti passion drama Korea? Tidak. Ya. Kenapa? Kira-kira? Karena mencolok, karena itu bukan budaya kita. Nah gini, berarti pertanyaan retoris dari Bapak, ya, kalau budaya kita tidak dijaga oleh kita sendiri, oleh siapa? Ya, itu kan pertanyaan retorisnya. Ya, jadi berarti kita harus memegang teguh pada menjaga budaya Indonesia. Oke, mungkin ada lagi? Cukup? Tidak ada? Cukup. Oke. Itu ya, berarti bagus. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, terima kasih. Ya, tadi ada banyak lah. Ini yang pertama dampak, yang kedua itu mengenai sesuai dengan pertanyaan sikap ya kita selaku pelajar. Tapi kita harus selektif, memilih dan memilah. Oke. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasikan. Kemudian kelompok 4 menanggapi. Kalau kelompok kita menanggapi. Boleh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan soal nomor 3. Izin mengulang soal, Pak. Ya, silakan. Tentukan informasi dan permasalahan aktual dalam kisah drama. Informasi ya, berarti soal nomor 3. Di sini dilihat di depan juga, berarti tentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks drama tersebut. Pengaruh jawabannya pengaruh globalisasi terhadap beberapa aspek. Ya, pengaruh globalisasi terhadap beberapa aspek. Ada lagi? Lanjut. Aspek apa saja? Aspek yang pertama. Bentar, Pak. Aspek dan Ya, betul. ada di bidang transportasi, bidang telekomunikasi, bidang olahraga, sama bidang kuliner. Oke, berarti ada keterkaitan antara jawaban soal nomor 3 dengan soal nomor 1. Berarti dampak era globalisasi itu hasil pekerjaan kelompok 3. Nah, berarti tadi keterkaitannya dengan soal nomor 1 itu ada di beberapa bidang transportasi, telekomunikasi, kemudian olahraga, apalagi kuliner, dan satu tambahan tadi dari kelompok 1 itu ada di bidang fashion. Nah, silakan kelompok 3, kelompok 4 tanggapi, boleh. Mungkin tadi sesuai dengan soalnya informasi permasalahan aktual. Ya, mungkin ada tanggapan ataupun tanggapan, saran, silakan atau masukan, silakan. Ada? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, apakah ada yang ditanyakan itu dari kelompok 3? Silakan. Silakan. Izin bertanya, Silakan. apa saja dampak dari bidang-bidang yang disampaikan tersebut? Dampak negatif. Oh ya, mungkin dari bidang-bidang tersebut ditanyakannya itu dampak negatif. Dampak dari bidang transportasi. Ya betul. Setiap hari kita dapat melihat seluruh jalan raya dipadati oleh berbagai jenis kendaraan bermotor, contohnya mobil. Ya, betul. Berarti
kaitannya dengan pencemaran apa? Udara. Berarti ada polusi. Kan? Ya. Itu betul sekali ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut. Ada lagi? Tadi yang itu kan di bidang polusi. Ada lagi tadi? Tanyakan bidang apa lagi? Semua bidang. Semua bidang. Katanya semua bidang. Nanti Bapak bimbing ya. Silakan. Pertama bidang transportasi udah. Kedua berarti bidang apa? Bidang telekomunikasi. Telekomunikasi. Dampak negatifnya. Izin menjawab. Silakan. Untuk di bidang telekomunikasi, saat ini handphone adalah alat komunikasi yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Selain handphone, yang tak kalah penting adalah internet. Globalisasi seperti mengharuskan kita untuk memiliki komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet. Oke. Tuh, gimana kelompok 3? Kelompok 4? 7. Oke ya. Mungkin lebih ininya berarti tadi kan dampak telekomunikasi ya. Karena kan memakai media sosial. Berarti dampak negatifnya itu Harus banyak gitu kan yang secara berlebihan. Nah, dari penggunaan WhatsApp itu kan bisa disalahgunakan. Dari WhatsApp saja satu alat komunikasi aplikasi itu ada beberapa dampak negatifnya banyak. Kalau WhatsApp digunakan untuk hal negatif sudah jelas. Nah, tapi kan banyak juga hal-hal positifnya dari penggunaan WhatsApp tersebut. Saling komunikasi, memberikan informasi, menyampaikan pesan dan sebagainya, kemudian memberikan kabar, soal yang ingin disampaikan, ataupun situasinya hujan misalnya, itu kan bisa. Tapi banyak juga disalahgunakan. Oke, ada lagi cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, kelompok 3, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan terakhir kelompok 4 untuk mempresentasikan soal nomor 4. Jadi simpulkan solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Ya. Silakan tanggapi kelompok 3. Dan kemudian jangan lupa Bapak mengingatkan juga nilai kelompoknya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3, kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4, dan kelompok 4 menilai kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban yang kami temukan dari soal nomor 4. Izin untuk memulai pertanyaan. Silakan. Pak, simpulkan solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut adalah sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya. Kemudian, solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut adalah budaya dari negeri sendiri. Itu harus kita juga dan lestarikan. Bukti yang dapat diambil adalah dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi. Jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Setiap orang memang dapat merasakan pengaruhnya. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya. Misalnya, dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Kita harus bisa memilih budaya yang baik yang juga bertentangan dengan norma-norma yang ada di negeri kita. Itu saja jawaban yang dapat kami berikan. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Silakan. izin bertanya. Silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 4. Dari poin pertama kan kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya kan. Saya bertanya tentang contoh dalam mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya. Contohnya dalam bidang apa? Dalam bidang Terus. telekomunikasi. Seperti yang kita ketahui, itu sudah disebutkan dalam soal nomor 1 atau di bidang telekomunikasi itu ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah seringnya kita ada ketergantungan akan handphone yang berlebihan.
penyampaian dari kelompok 4? Setuju? Ataupun ada tambahan, ada sanggahan? Ataupun tambahan silakan boleh menambahkan. Cukup. Sudah jelas, sudah paham? Oh, baik. Kelompok 1, bagus. Oke, siapa? Silakan kasih tanggapan pada kelompok 4. Izin bertanya mengenai solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut adalah budaya dari negeri sendiri harus kita jaga dan lestarikan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjaga dan melestarikan budaya kita, sedangkan saat ini era globalisasi dari budaya barat hampir saja memusnahkan budaya dari Indonesia. Ya. Cara menjaga dan melestarikan budaya Indonesia karena hampir tergerus oleh perkembangan budaya asing atau barat. Yang pertama, langkah yang bisa kita ambil yaitu dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Jika kita dapat menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita, itu akan membuat kita lebih mudah itu. Ya, berarti caranya adalah dengan menyeleksi, betul ya? Betul sekali. Tepuk tangan kelompok 4. Oke, bagus semuanya ya. Atas argumen, pendapat, saran, pertanyaan, sanggahan dan sebagainya. Oke, jadi kalian harus bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan argumennya, menyampaikan saran, menyampaikan solusi. Ya, karena situasi dalam kondisi ini sedang pelaksanaan diskusi. Jadi kalian harus bisa memecahkan masalah. Khususnya pada materi kali ini itu teks ceramah itu menentukan isi informasi aktual yang ada di dalam teks ceramah. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari kelompok lain. Kelompok 1 cukup atas jawaban kelompok 4? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan. Betul. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, jadi silakan kalian sudah bisa mempresentasikan ya dari beberapa permasalahan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak buat. Nah, oke, itu berarti sudah selesai ya. Nah, berarti setelah kalian menyelesaikan diskusi tersebut, silahkan kalian kerjakan yang tabel berikutnya. Ada di lembar penilaian diskusi kelompok. Ya, lembar penilaian diskusi kelompok. Kemudian ada 2 keuntungan. Jadi kalian bisa berliterasi, mengamati, ya. Kemudian numerasinya juga ada. Berarti literasi dan numerasi. Kalian memberikan penilaian terhadap kelompok lain. Ya, silakan dikerjakan dulu sebentar ya. Oke. Setelah selesai, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, kasih nama kelompok. Yang tadi ada di jawaban. Ada berapa? Oke, dari materi mengidentifikasi
memverifikasi informasi aktual yang ada di dalam teks ceramah. Silakan barangkali ada yang menentukan. Silakan kesimpulan dari materi ini. Kan? Ya, ya, ya dari materi ini. Silakan. Ya. Menjawab kesimpulan dari teks elaborasi adalah kita boleh mengikuti perkembangan zaman dalam bidang apapun, dalam aspek apapun, tapi terlebih dari itu kita harus dapat menilai dampak positif dan negatif dari era globalisasi tersebut. Jangan pernah melupakan lestari budaya kita dan pandailah dalam memilih pergaulan dalam berbagai Ya, ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari kalian. Terima kasih ya, betul sekali ya. Berarti kita harus bisa memilah sih ya budaya-budaya asing yang masuk kepada negara Indonesia. Ya, tanpa menghilangkan ataupun melupakan budaya-budaya kita sendiri. Ya, mungkin secara perkembangan zaman tidak kemungkinan budaya-budaya nanti ke depannya juga kita tidak tahu. Ya, budaya-budaya. Jadi simpulan materi pada kali ini kita simpulkan ya mengenai tadi pengertian sama ya bahwa itu adalah kegiatan menyampaikan informasi berupa ajakan-ajakan kepada audiens ya. Kemudian ada strukturnya, ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Kemudian ada unsur-unsurnya, ada ceramah, ada audiens, ada materi, ada metode. Ya. Kemudian berkaitan dengan teks ceramah era globalisasi adalah berarti kita harus bisa. Ya. Sekali lagi Bapak menyimpulkan pada materi kali ini sebelum nanti Bapak tutup harus bisa menyeleksi. Kita boleh melihat budaya barat, ya. Tapi kita harus bisa memilih dan melihat, memfilter, menyaring budaya-budaya yang masuk kepada negara kita. Tetap kita harus menjunjung tinggi budaya-budaya Indonesia itu sebagai peninggalan leluhur ataupun dari nenek moyang kita, ya, dari para pendahulu kita. Itu yang harus kita kembangkan. Justru jangan sampai budaya asing masuk ke Indonesia kemudian menggema dunia, tapi justru budaya sendiri tidak ada, tertindas. Justru budaya sendiri harus kita angkat supaya budaya kita dikenal di seluruh dunia. Itu tugas kalian sebagai pelajar. Jadi menjaga nama baik, harkat dan martabat negara Indonesia berikut budaya-budayanya. Ya. Berikut kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Ya, yang baik-baiknya kita angkat, budaya kita angkat supaya kita dikenal oleh dunia. Itu simpulannya ya. Oke, terima kasih. Kemudian sebagai bahan refleksi pada pembelajaran kali ini, itu sudah selesai belum? Ya, silakan kumpulkan dulu, kumpulkan. Silakan. Kumpulkan. Nah, tadi simpulannya sudah, sekarang refleksi di akhir pembelajaran sebelum Bapak tutup. Ya, kira-kira materi apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Apa? Ceramah tentang apa? Tadi ada contoh. Yang pertama? Sosial media. Yang kedua yang barusan kalian kerjakan dalam KPD? Era globalisasi. Terus kalian. Kemudian ada beberapa hal lainnya juga berkaitan dengan ceramah itu nanti materi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya terima kasih dan Bapak juga nanti akan memberikan penilaian terhadap tugas kalian berdasarkan hasil dari presentasi kalian ya yang sudah tertuang di dalam LKPD. Kemudian nanti kalian boleh juga sebagai tugas di rumah nanti itu mencari contoh-contoh ataupun literatur lain mengenai teks ceramah ya. Kemudian materi selanjutnya itu masih dengan kaitan dengan ceramah. Tadi Bapak tampilkan dulu PowerPoint-nya, itu lanjut di bagian KD
sebentar. Nah, nanti materi selanjutnya yaitu KD 4.5 ya. Untuk persiapan sebagai materinya yang depan 4.5 adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam drama. Jadi bagian-bagian penting dalam drama. Yang barusan kalian kerjakan di KD itu KD 3.5. Minggu depan kita memulai dari KD 4.5. Nah, jadi silakan kalian persiapkan dengan catatan tugasnya nanti minggu depan itu kalian membawa contoh teks drama ya, teks drama untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Ya, jadi dipersiapkan saja dari sekarang. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, Bapak Airi. Ya, ada cukup paham? Sudah jelas? Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Kan implementasi dari materi kali ini mengenai teks drama, era globalisasi dan dampak sosial media sosial itu harus diterapkan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ambil nilai-nilai positifnya, buang nilai-nilai negatifnya. Ya, itu jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kalian dalam kehidupan. Ya, banyak lah. Nah, kemudian di sini Bapak sudah menyampaikan tugas untuk minggu depan. Terima kasih. Dan nah ini ada sedikit motivasi untuk kalian di akhir pembelajaran ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Yang bawahnya, fisika mengajarkan kalau gak mau banyak tekanan, jangan kebanyakan gaya. Maka udah fokus aja belajar, oke? Oke. Tumpuk tangan untuk kalian semua. Oke. Bapak kira pelajaran kita ini telah selesai. Jadi silakan kalian nanti sebelum belajar, karena tadi di awal kita buka dengan doa dulu, silakan tutup ya nanti sama KM. KM gimana KM? Ada apa? Terima kasih. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, Bapak kira cukup materi kali ini KD 3.5 itu mengidentifikasi isi informasi aktual yang ada dalam drama. Kemudian kalian bisa menerapkan dalam penerapan kegiatan sehari-hari di rumah maupun di mana saja, dan kalian juga harus bisa mengambil nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatifnya. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi berdoakan juga kalian menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Bapak kira cukup, Bapak kira sudah paham. Bapak tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.